Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya di channel Zona Tuser. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas satu komponen pada lemari es atau kulkas ya sahabat. Komponen yang satu ini memiliki peran yang sangat penting ya sahabat pada alat rumah tangga seperti lemari es atau pada jenis pendingin yang lainnya. Ini adalah kompresor ya sahabat, berfungsi sebagai untuk membantu tekanan atau compressing pada volume-volume di dalam ruangan lemari es ya sahabat. Pipa-pipa atau tubing yang terhubung melalui kompresor ini pada ruangannya akan dikendalikan oleh jenis kompresor ini ya sahabat. Ini adalah bagian lemari es atau bagian daripada kulkas yang sangat-sangat dibutuhkan ketika siklus bahan pendingin ikut berperan di dalamnya ya sahabat. Kompresor ini ibarat seperti jantung yang terus memompa pada bagian-bagian katup yang kemudian akan mendorong bahan pendingin seperti freon ya sahabat. Freon akan didorong melalui jenis kompresor seperti ini salah satunya. Kompresor ini berada dalam keadaan tertutup rapat ya sahabat, tanpa ada sekrup yang kemudian dipatrinya secara permanen. Dan saya telah melakukan pembelahan pada bodi kompresor ini di bagian atas ya sahabat untuk melakukan perbaikan. Kompresor yang saya eksekusi ini dalam keadaan macet atau dalam keadaan tidak dapat berputar ya sahabat untuk rotornya, yang kemudian piston pun ikut macet. Namun kali ini kompresor di hadapan saya sudah saya perbaiki ya sahabat, hanya terjadi kemacetan dan saya mengetoknya pada bagian piston kemudian hidup kembali. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas bagian-bagian dan cara kerja daripada kompresor lemari es atau kulkas ya sahabat. Bagian-bagian yang terdapat di dalam kompresor ini pun memiliki jenis atau nama-nama komponen tersendiri ya sahabat. Namun saya akan membahasnya dengan cara yang sederhana saja. Kompresor ini memiliki 3 tubing ya sahabat. Yang satu adalah sebagai pipa untuk keluar atau pipa output ya sahabat, atau pipa tendang. Dan yang keduanya itu adalah pipa hisap sebagai untuk pengisian freon dan juga sebagai input daripada tubing yang masuk dari arah evaporator atau freezer. Kompresor ini dihidupkan melalui arus AC yang terhubung dengan 2 komponen seperti relay dan overload ya sahabat. Tidak jarang juga kompresor juga sering dilengkapi menggunakan kapasitor. Overload dan relay dihubungkan melalui pin pada kompresor ini yang terhubung ke kumparan pada stator dinamo kompresor ini ya sahabat. Pada kumparan dinamo kompresor ini memiliki 3 bagian sebagai alat bantu ya sahabat, seperti starting, running, dan juga common. 3 bagian ini bekerja sama menghidupkan rotor di dalam stator kumparan kompresor ini ya sahabat. Dan kemudian dari rotor akan terhubung langsung melalui as pada rotornya yang menyatu dengan komponen sebagai pemompa seperti piston ya sahabat. Pada piston akan memompa bergerak lebih cepat dan mendorongnya zat pendingin seperti freon ya sahabat untuk disirkulasikan melalui beberapa katup seperti pada head pressure yang kemudian terhubung pada akumulator ya sahabat. Dari akumulator kemudian akan keluar pada satu tubing yaitu pipa tendang ya sahabat. Dari pipa tendang atau pipa output itu akan diproses pada zat pendinginnya melalui kondensor. Dari kondensor dan seterusnya akan bekerja siklusnya ya sahabat, kemudian kembali lagi dan didorong lagi melalui kompresor ini. Dengan kompresor inilah kita dapat melakukan perubahan wujud melalui beberapa rangkaian pipa-pipa yang berpotensi memiliki tekanan rendah dan juga tekanan yang lebih tinggi. Zat pendingin atau freon akan terus berubah wujudnya melalui volume-volume pipa yang telah dirangkainya secara khusus ya sahabat. Itulah sebabnya perubahan zat pendingin pada lemari es yang pada akhirnya dapat menghasilkan bunga es atau dapat membekukan material di dalam lemari es. Dan saya akan mencoba untuk menghubungkan ke stop kontak ya sahabat. Bagaimana putaran pada kompresor ini terjadi? Seperti ini kondisi pada saat kompresor itu dalam keadaan menyala ya sahabat.
piston akan bergerak begitu cepat dan akan memompanya bahan pendingin begitu cepat. Pada bagian pipa yang saya tekan ini adalah bagian pipa tendang ya sahabat, yang mengeluarkan udara. Dari pipa inilah zat pendingin dimulainya untuk setar menuju siklus yang sebenarnya. Pada putaran rotor ini di dalam asnya terdapat satu lubang yang akan menyerap sedikit demi sedikit pada oli yang menggenang di dalam kompresor ini ya sahabat. Dengan begitu maka piston akan bekerja, akan berputar dan akan memompanya dengan lebih lancar. Itulah sebabnya kompresor sering mengalami macet jika terjadi kurang pada olinya ya sahabat, dikarenakan piston akan cepat panas dan akan mudah macet karena tidak ada oli yang melumasnya pada piston. Jika piston terjadi kemacetan maka rotor pun akan berhenti dan kemudian akan mengalami proteks ataupun grounding ya sahabat, arus balik yang menjadikan kumparan pada kompresor tersebut menjadi terlalu panas atau naik ampere yang akhirnya terbakar ya sahabat. Demikian sedikit pembahasan mengenai bagaimana kompresor bekerja dan bagaimana isi di dalam kompresor ya sahabat. Berikut bagian-bagian mana yang sedikitnya kita dapat mengenali ya sahabat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.